Hari ini indeks harga saham gabungan dibuka melemah pada hari kedua pekan pertama di bulan November tahun 2025. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Ardan Anugrah yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ardan, apakah investor saat ini masih wait and see terhadap data ekonomi yang akan dirilis pada pukul 11 nanti? Ya Jessica, terkait dengan hal itu kami akan coba mereview dulu bagaimana perdagangan IHSG yang dibuka pada hari ini, di mana indeks harga saham gabungan hari ini dibuka melemah berada di zona merah, yakni dibuka di level 8.213. Setelah sebelumnya pada perdagangan di hari Selasa kemarin, indeks harga saham gabungan juga ditutup melemah berada di level 8.241. Meskipun pada intraday di sesi pertama perdagangan kemarin, IHSG sempat menyentuh level tertingginya, yakni berada di 8.317. Dan sejumlah sentimen tentunya akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini. Namun sebelum ke sana kita akan coba pantau dulu bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan melalui papan Bursa Efek Indonesia. Di mana saat ini indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah berada di level 8.223 dan melemah sekitar 18 basis poin atau setara dengan 0,22%. Dan sekitar 69 menit perdagangan berlangsung hingga saat ini nilai transaksi yang sudah tercapai ada sebanyak 5,4 triliun rupiah dan ada sebanyak 212 saham yang menguat, kemudian 368 saham melemah dan ada 218 saham yang stagnan. Analis pasar saham Mirae Aset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menyebut bahwa IHSG hari ini sebenarnya akan bergerak ke arah yang positif dan menunjukkan tren bullish consolidation, di mana kalau dari Nafan sendiri ini memprediksi angka rentang supportnya berada di 8.204 dan 8.157. Sementara untuk rentang resistensinya ini berada di angka 8.310 dan 8.355. Sejumlah sentimen baik dari dalam maupun luar negeri, Nafan sebutkan bahwa kalau dari luar negeri ini sentimen terkait dengan penantian rebalancing dari indeks MSCI, kemudian juga berlanjutnya shutdown yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat, serta meredanya ekspektasi pemangkasan suku bunga dari The Fed yang diharapkan akan dilakukan pada bulan Desember 2025, namun justru ini akan dimundur sekitar bulan Januari 2026 mendatang. Sementara untuk dari sisi faktor domestiknya, Nafan sendiri menyebut bahwa pasar masih menantikan bagaimana rilis terbaru dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga Indonesia yang nantinya akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik pada pukul 11 nanti dan juga akan dilanjutkan dengan pengumuman dari Kementerian Bidang Perekonomian ataupun juga Menteri Airlangga Hartarto. Dan di mana Nafan juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan sebelumnya sudah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga angkanya ada di 5 sampai 5,1%, didorong dengan pertumbuhan kinerja ekspor. Dan tentunya Jessica, salah satu yang menarik di sini adalah bagaimana sentimen statement dari pemerintahan Indonesia yang akan mempengaruhi IHSG. Salah satunya adalah bagaimana statement dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang optimis bahwa hingga akhir tahun 2025 pertumbuhan level IHSG ini akan menyentuh angka 9.000. Dan ini juga didukung oleh pernyataan dari Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, yakni Irfan Susandi, yang mengatakan bahwa optimisme itu bisa tercapai diantaranya seperti dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kuartal keempat, kemudian juga sejumlah perbaikan yang sudah dilakukan oleh bursa sendiri, diantaranya seperti upaya melakukan penambahan produk, kemudian juga melakukan perbaikan pada non-cancellation period, dan juga akan melakukan IPO 3 lagi di akhir tahun ini. Namun apakah statement dari Menteri Purbaya ini disetujui ataupun juga selaras dengan pendapat para analis saham? Kami sempat menanyakan juga dengan analis pasar saham Hans Kui, dan Hans sendiri menyatakan bahwa target 9.000 di akhir tahun ini sebenarnya ada, namun cukup sulit karena beberapa faktor, diantaranya seperti volatilitas pasar yang masih sangat tinggi, kemudian juga rally yang biasanya terjadi di akhir tahun, di bulan November dan Desember ini sepertinya tidak akan terjadi lagi di tahun 2025 karena sudah terjadi di pertengahan tahun kemarin. Sementara itu dari rilis PT Kiwum Sekuritas Indonesia juga
mengatakan bahwa statement Menteri Purbaya ini lebih kepada aspiratif dibanding realistis, karena memang angka 9.000 ini cukup sulit dicapai dengan sisa waktu yang hanya sekitar 1,5 bulan saja, karena di akhir tahun nanti Indonesia akan mengalami jeda libur yang cukup panjang, sehingga beberapa rally jangka pendek ini akan sulit tercapai. Kemudian juga perlambatan laba korporasi dan juga ketidakpastian dari suku bunga The Fed ataupun juga shutdown dari pemerintahan Amerika Serikat ini yang justru masih akan menekan pertumbuhan di IHSG di akhir tahun nanti. Jessica. Ardan, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini melemah, meskipun pelemahannya tidak sama seperti pergerakan saham Asia. Pagi ini kita pantau, Ardan, saat ini Hang Seng melemahnya 1,2. Kemudian untuk melihat Nikkei 225 4,65%. Dan juga di satu sisi kita juga melihat Straits Times melemah hampir 1% pada saat ini. Sebetulnya apa yang terjadi pada bursa saham Asia dan apakah indeks harga saham gabungan mengekor pergerakan bursa Asia? Ya, memang kalau kita melihat pelemahan yang terjadi di hari ini juga selaras dengan pelemahan yang terjadi pada perdagangan di sesi kedua hari Selasa kemarin. Beberapa faktor diantaranya memang indeks harga saham gabungan ini juga terpengaruh dari bursa Asia yang ikut melemah, seperti dilakukan aksi profit taking oleh para investor yang memang juga terjadi pada investor yang terjadi di dalam negeri. Apalagi di hari kemarin pada sesi pertama ini sempat terjadi all time high, kemudian para analis saham ini memprediksi bahwa para investor ini akhirnya melakukan profit taking, sehingga inilah yang membuat pelemahan terjadi di IHSG. Selain itu tidak hanya pada bursa Asia, Jessica, namun juga terjadi pada bursa Amerika, di mana pada perdagangan hari Selasa kemarin juga ditutup melemah. Ini semua indeks, ketiga indeks Nasdaq, Dow Jones dan juga S&P 500 juga sempat melemah, di mana mayoritas pelemahan yang terjadi di Amerika ini didukung oleh sektor pelemahan ataupun juga pelemahan penekanan di sektor teknologi. Dan diantaranya memang beberapa data rilis makroekonomi yang biasanya menjadi acuan, seperti data ketenaga kerjaan ataupun juga shutdown yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika di beberapa state-nya ini, yang membuat sulit untuk melakukan prediksi ke depannya seperti apa, dan membuat investor ini akhirnya melakukan profit taking dan juga beralih kepada aset-aset yang lebih safe haven. Jessica. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.